Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu adalah Ibu Lulu Mahmuda SPD. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Nah, sebelum ke materi, kalian harus paham dulu apa itu motivasi belajar siswa. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar itu sendiri artinya dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi dari dalam diri sendiri. Jadi kita tuh semangat dalam mengikuti pelajaran gitu. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara yang mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Hal ini tentu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, namun Bapak Ibu tetap memegang peranan penting di dalam motivasi itu sendiri. Nah, motivasi belajar itu bisa dibedakan menjadi dua, ada motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik, di mana motivasi belajar intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri siswa untuk belajar. Motivasi ini biasanya dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Nah, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, itu perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua dan sebagainya. Itu motivasi belajar dari dalam diri sendiri. Itu namanya motivasi belajar intrinsik. Sedangkan motivasi belajar ekstrinsik itu artinya motivasi belajar yang berasal dari luar. Misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik ini adalah iming-iming dari orang tua jika berprestasi. Misalkan, kalau kamu naik kelas, nanti ibu beri hadiah, ibu belikan handphone baru. Kalau kamu naik kelas, nanti ibu kasih uang jajan yang lebih dari biasanya. Nah, itu adalah iming-iming hadiah dari orang tua yang termasuk ke dalam motivasi belajar ekstrinsik. Mengikuti saran atau nasihat dari guru dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang pertama, bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan meragamkan metode pembelajaran bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam belajar itu ada metode-metode yang dilakukan oleh guru sehingga anak itu tidak merasa bosan. Jadi tidak hanya melulu tentang ceramah gitu kan. Mungkin nanti di dalam pembelajarannya ada games-games terkait dengan belajar. Misalnya bagaimana cara kalau di dalam matematika, karena ibu mengajar matematika, misalkan kalau kalian bisa menghitung secara cepat tanpa menggunakan alat bantu hitung atau tanpa menggunakan kalkulator, tapi kalian bisa menghitung dengan cepat dengan sendiri ya, tanpa alat bantu, maka mungkin nanti akan ada reward gitu kan, ada penghargaan, ada hadiah yang ibu kasih kepada kalian, mungkin bisa dari games gitu kan. Nah, itu yang metode belajar dengan games, atau juga dengan berkelompok satu bangku. Kalau misalnya kita tatap muka satu bangku itu bisa saling sharing, saling berdiskusi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga mungkin bisa juga dengan cara ada yang namanya PBL, Problem Based Learning, di mana siswa itu dikasih suatu masalah, kemudian bagaimana cara siswa itu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, metode atau cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Jadi kalian sebagai peserta didik itu juga harus aktif gitu, jangan hanya sebagai peserta didik yang pasif. Pasif itu artinya diem aja, hanya mendengarkan aja, hanya menerima apa yang guru sampaikan tanpa harus kalian itu kan harusnya kalau siswa yang aktif itu bertanya apabila tidak ada yang dimengerti, kemudian lebih banyak mencoba hal-hal atau masalah-masalah yang diberikan kepada guru gitu. Kemudian kalau misalkan nanti di dalam aplikasinya, pelaksanaannya siswa itu bisa menyelesaikan suatu masalah, atau mungkin siswa ada yang berani menjawab mau benar mau salah gitu kan, maka siswa tersebut akan mendapatkan reward
atau penghargaan yang menguntungkan. Yang ketiga, cara meningkatkan motivasi adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin. Di dalam PJJ ini kita semua belajar menggunakan online atau daring gitu ya. Nah, di sini di dalam PJJ itu kita menggunakan e-learning madrasah, ada namanya, nanti kalian akan menggunakan belajar menggunakan e-learning. Nah, di dalam e-learning itu di situ sudah tertera video atau PowerPoint pembelajaran, materinya akan ditaruh di sana. Kemudian kalian bisa menyimak, kalian bisa mempelajari, membaca materi tersebut, kemudian kalian kerjakan soalnya gitu ya. Nah, dari situ itu menggunakan media seoptimal mungkin. Kita memanfaatkan media seoptimal mungkin. Sekarang ini zamannya zaman teknologi. Jadi kalian itu sebagai anak murid atau peserta didik yang naik tingkatan dari SD ke SMP itu harus bisa teknologinya dalam menggunakan handphone ya. Harus bisa menggunakan handphone dengan pintar dan baik. Jangan sampai disalahgunakan. Jadi handphone itu kita harus cari wawasan itu dari handphone, dari Google. Sekarang kita bisa ya, kamu tinggal cari apa yang kamu ingin tahu, apa yang ingin kamu cari, kita cari di bawah Google. Semua nanti keluar semua apa yang ingin kamu cari, apa yang ingin kamu tanyakan di sana. Misalkan apa itu pengertian bilangan bulat, apa saja sih bilangan bulat, itu semua nanti keluar semua di sana gitu. Nah, kemudian cara memaksimalkan semangat belajar itu tadi yang sudah Ibu katakan, bukan hanya dari guru saja tapi dari siswa itu sendiri. Percuma gitu kalau gurunya sudah menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan materi tapi kalian itu tidak ada semangat dalam belajar, itu tidak akan terjadi proses belajar yang efektif. Artinya hanya terjadi satu arah saja pembelajaran itu, hanya terjadi dari bu gurunya saja yang menyampaikan materi tapi tidak ada timbal balik dari kalian atau sebagai peserta didik ya. Di sini dalam langkah guru dalam menumbuhkan semangat belajar siswa ya, kita sebagai guru meningkatkan kualitas, kemudian memaksimalkan fasilitas pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media belajar, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi di dalam PJJ ini memang dibutuhkan sekali kejujuran kalian. Kita sebagai guru itu ingin tahu gitu, pemahaman kalian terhadap satu materi itu bagaimana sih? Apakah kalian benar-benar paham atau belum paham, atau bahkan kalian paham dibantu dengan orang tua gitu kan, yang kalian tuh masih belum bisa mandiri dalam pembelajaran. Jadi di sini pembelajaran kalian itu harus punya kesadaran, oh ya saya ini pelajar, oh ya saya ini harus belajar, saya ini akan ingin menjadi orang yang sukses. Maka yang harus kalian lakukan ketika setiap pagi kalian bangun itu, bangun pagi, sholat subuh, kemudian kalian mandi, kalian itu sudah sarapan juga, kalian itu sudah siap begitu, hari ini saya mau belajar apa, hari ini jadwal saya apa. Itu sudah dipersiapkan handphonenya, sudah dipersiapkan alat tulisnya, sudah dipersiapkan bahan-bahan atau media belajar apa aja sih yang harus saya lakukan hari ini tuh apa, begitu ya. Nah, di situ kalau kita itu sudah ada rasa di dalam diri, oh ya saya mau belajar, saya mau menjadi orang yang sukses gitu kan, saya mau menjadi nanti mau membanggakan orang tua, maka kita harus dari dalam diri sendiri itu kita harus mempunyai, selain niat kita harus mempunyai tekad gitu. Kita harus bertekad, saya mau menjadi anak yang berprestasi gitu. Maka kalau sudah tertanam begitu di dalam hati dan pikiran, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak perlu lagi, kalian itu kan harus mandiri, udah bukan anak SD lagi. Nggak perlu kalau lagi mau belajar, mah mana pensilnya, mah mana bukunya, mah mana handphonenya. Kalian harus mandiri, harus kalian yang menyiapkan semuanya, segala sesuatunya sendiri. Jadi kalian siap untuk bersaing secara sehat dengan teman-teman yang lain, belajar yang benar, secara aktif gitu ya, semua tugas dikerjakan, tidak ada yang terlewat, maka insya Allah gitu kan nilai kamu akan bagus, kamu akan menjadi anak yang berprestasi gitu, akan nilainya akan bagus-bagus dan bisa naik dengan
peringkat yang bagus juga gitu. Jadi di sini motivasi dalam belajar, semangat dalam belajar itu memang harus ditumbuhkan dari sekarang. Kalian harus semangat, kalian harus tetap walaupun kita masih belajar dari rumah, justru ini kesempatan kalian dalam menggali informasi dan hal lainnya dari Google gitu kan, dari buku manapun boleh, dari informasi manapun boleh. Jadi untuk itu Ibu sangat mengharapkan sebelum kita mulai belajar di masa mat sama ini, kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian untuk bisa belajar lebih baik, dan saya ingin menjadi yang lebih baik, sehingga nanti motivasi itu akan keluar sendiri dari dalam diri kamu atau dari lingkungan kamu sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.